Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kaula Samtin anak pesantren. Mriki kula badhe bahas sedikit tentang cara menanggulangi atau mengurangi keluh kesah atau sambat. Dados topik niki pripun carane? Gimana caranya supaya kita itu enggak terlalu mengeluh sambat. Yang namanya manusia ya sedikit banyak tetap ada sambat, soalnya roda dunia itu ada yang enak, kadang balik arah enggak enak. Meskipun itu sudah kaya raya, harta melimpah, tetap aja ada sisi tidak enaknya. Meskipun rumahnya seperti istana, tetap aja ada rasa di situ nggak nyaman, nggak enak, atau bisa dikatakan susah. Ya, bisa dikatakan susah. Nah, pepatah mengatakan bondo iku ora njamin bahagia, ning bahagia tanpa bondo urung mesti akeh wong iso. Pepatah. Jadi harta itu tidak menjamin bahagia, tapi bahagia tanpa harta jarang orang bisa. Jadi cuma kita bisa menyimpulkan mensiasati gimana caranya supaya kita itu gak gampang mengeluh atau sambat. Nah, kalau nggak punya uang, hidupnya keadaan pas-pasan, itu biasanya ya faktor ekonomi yang jadi kendala, yang jadi hidup seolah-olah kita itu gak enak, susah. Itu biasanya. Kalau kaya itu biasanya orang memandang ya lebih enak lah daripada orang yang miskin. Itu pandangan mata lah, pandangan mata sesaat, tapi nggak tahu kalau ruang hatinya itu gimana. Kesimpulannya begini, sugih itu tergantung pada hati, bukan tergantung pada materi. Nah, itu bukan tergantung pada materi. Kalau ukuran kaya dan miskinnya secara materi itu tidak bisa menjamin kesenangan hati, maksudnya kebahagiaan hati, kebahagiaan yang hakiki. Kalau orang dicoba, setiap seseorang seperti ada ujian, baik kaya, miskin, kecil, besar, tua, muda, pasti ada yang namanya ujian. Toh biasanya ujian itu memang tak melebihi dari batas kekuatannya. Jadi ujiannya seseorang itu tergantung pada kemampuannya seseorang. La yukallifu nafsan illa usaha. Jadi ujian itu tidak melebihi dari batas-batasan kekuatannya. Kalau ujiannya nabi, ya nggak mungkin manusia biasa mampu, nggak mungkin. Karena ujiannya nabi yang khusus kanggo nabi. Kalau diarahkan ke manusia biasa, itu ya nggak mungkin kuat. Jadi caranya menanggulangi supaya kita bisa tahu, oh ini ujian, apa azab atau teguran, itu supaya kita bisa mengamati, bisa menanggulangi, bisa mensifati. Kalau biasanya orang yang diuji itu akan tetap ingat pada Allah. Tapi kalau orang dilulu, bahasanya apa ya? Bahasanya dilulu itu dijarno, dibiarkan orang, malah dikasih terus, dikasih kekayaan.
sudah tidak mengikuti aturan agama Islam, tapi hidupnya seolah-olah semakin enak, semakin kaya, semuanya ketuntas. Itu hati-hati, biasanya itu teguran, dilulu, terus sakarepmu ning kok titenono nek ra masa tuamu atau masa akhiratmu. Balasannya di situ. Di sini menyembuhkan supaya kita tetap ingat pada Allah, tetap tahu bahwa ini adalah ujian. Setiap ujian pasti ada hentinya, enggak terus diuji terus enggak. Seperti sekolah itu 1 tahun, ujiannya berapa bulan, berapa hari, kan ujiannya kan itu enggak sampai 1 bulan, pada pelajarannya 1 tahun. Jadi ujian itu seperti itu, enggak terus menerus. Kalau ada yang mengatakan ujian itu kok bertahun-tahun, dilihat dulu umurnya berapa. Sekarang kalau dilihat dari orang sakit, ya mohon maaf, ini orang sakit itu enggak ada yang enak, selera makannya berkurang, terus secara fisik dia itu merasakan tidak enak. Sekarang dilihat, kalau orang diuji sakit beberapa tahun, coba kita tengok sejarahnya Nabi Ayub. Soalnya kita itu diwajibkan mengetahui beberapa nabi dan beberapa malaikat. Yang wajib diketahui nabi ada 25. Jadi jangan kita itu mengetahui namanya saja, perjalanannya, ujiannya, terus apa maksud Gusti Allah menurunkan nabi untuk umatnya, itu apa tujuannya Gusti Allah. Jadi ambil hikmahnya. Kalau orang diuji sakit beberapa tahun, coba kita tengok Nabi Ayub 15 tahun sakit, 15 tahun. Sejarah mengatakan enggak ada orang sakit yang melebihi Nabi Ayub. Bayangkan, tubuhnya itu sudah ada ulatnya. Kalau orang sekarang, kalau seperti itu sudah langsung dioperasi atau dibawa ke dokter. Nabi Ayub menjawab saat ditanya sama istrinya, kenapa kamu tidak memohon kepada Allah minta kesembuhan, padahal lihatlah dirimu. Nabi Ayub ditanya sama istrinya menjawab, saya malu, soalnya kenapa? Saya baru 15 tahun sakit, sedangkan umur saya lebih dari 15 tahun. Jadi merasa bahwa ujiannya itu 15 tahun, itu dibanding dengan sehatnya, itu gak ada apa-apanya. 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10, bisa juga 10 kali lipat. Jadi merasa 15 tahun sakit itu, merasa itu saya dibandingkan dengan sakit saya, sehat saya dengan sakit saya, itu lebih banyak sehat saya. Meskipun saya sakit ini 15 tahun, tapi sehat saya lebih dari 15 tahun lah. Jadi kita kita merasa awak sakit, cobalah kita hangan-hangan. Ya memang benar, hamba Allah selain Nabi itu enggak mungkin kuat dengan ujiannya Nabi. Tapi setidaknya itu la yukallifu nafsan illa usaha. Memang tingkatannya Nabi ya ujiannya yang melebihi pada umumnya. Tingkatannya manusia biasa, wali, hamba Allah yang biasa, itu ya ujiannya ya setingkat itu. Jadi kalau sakit, ada sakit, ya cuma satu orang sakit itu, sabar. Mungkin kita sakit segini dibandingkan dengan Nabi Ayub nggak ada apa-apanya. Jadi gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi itu kalau
menenangkan diri, maksudnya menenangkan diri. Wah, Gusti Allah mesti punya tujuan yang kita tidak tahu apa di balik sakit itu. Sedangkan sakit itu ada dua yang hilang. Satu, selera makan. Kedua, dosa. Setiap orang sakit itu setiap harinya itu kalau seleranya makannya dikurangi, otomatis dosanya juga dikurangi. Itu fadilahnya sakit. Kalau ada yang merasa hidupnya miskin, ya memang harta itu memang seolah-olah memang bisa dikatakan bahagia tanpa harta, tanpa materi, itu seolah-olah orang mengatakan nggak bisa. Tapi sebenarnya materi atau dunia atau harta itu tidak menjamin bahagia. Kalau paham ke situ. Caranya bilang, kalau orang itu memang hidupnya pas-pasan, ya saya sendiri ya memang keadaannya memang seperti ini. Tapi saya itu ya kadang itu menghibur diri. Coba kita tengok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah yatim piatu, dari kecil sudah diasuh oleh pamannya, nggak punya apa-apa. Sejarah sekarang kita lihat sejarah puasa sunnah Senin Kemis itu sejarahnya gimana? Itu saat Kanjeng Nabi itu mau sarapan, dari bahasa kita sarapan, ditengok, ditanya istrinya, adakah makanan untuk dimakan hari ini? Sang suami, sang istri bilang, wahai Rasulullah SAW, hari ini kita nggak ada makan, nggak ada stok makan, puasa. Sampai dihadiskan bahwa Kanjeng Nabi itu perutnya itu diganjal waktu, dikasih waktu terus diikat untuk menahan rasa lapar. Seperti itu. Jadi sejarahnya puasa sunnah itu memang Kanjeng Nabi waktu mau sarapan itu nggak ada sarapan, akhirnya puasa. Maka dari itu puasa sunat itu niatnya itu nggak malam nggak apa bisa. Maksudnya mencari keadaan, Kanjeng Nabi itu mencari keadaan enggak diniati puasa. Jadi memang keadaan Kanjeng Nabi nggak punya apa-apa. Memang Kanjeng Nabi nggak ingin kaya, nggak seperti kita yang kita alami. Kalau kita ditawari kaya ya mau, Kanjeng Nabi nggak mau. Sampai Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pun menawari, wahai Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu mau, gunung Uhud akan saya jadikan emas. Rasulullah menjawab, kalau saya itu menginginkan emas, saya menjaga apakah umat saya nanti kuat dengan keadaan kaya, apakah bisa menahan hawa nafsunya. Jadi memang kalau kita itu keadaan pas-pasan, ya memang Nabi panutan kita ya kayak gitu. Bukan berarti Kanjeng Nabi nggak mau kaya atau nggak bisa kaya. Memang keadaannya pengen sederhana. Karena Kanjeng Nabi mengatakan kaya itu letaknya pada hati, bukan pada materi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kaya, kalau kamu merasa kaya ya udah, berarti masa sudah merasa cukup. Cuma kadang mengolah itu gimana caranya supaya kita itu merasa cukup, merasa nyaman dengan keadaan yang apa adanya, merasa enak, merasa tidak terbebani dengan pikiran-pikiran kebutuhan sehari-hari. Ini butuh perkenalan kepada ayat-ayat Quran atau dawuh-dawuhna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita susah,
nggak punya apa-apa, otomatis kan hiburan nggak ada. Kalau kita kaya punya uang susah, nah gampang cari hiburan kesana kemari atau kemana. Soalnya kata orang itu jangan, yang namanya kesenangan hati itu mahal harganya. Padahal kesenangan hati itu nggak bisa, nggak pakai harta, nggak pakai materi bisa, tapi pakai latihan. Cuma pakai latihan. Latihannya gimana? Kita mengenal ayat Quran, kita mengenal daun-daunnya Nabi Muhammad SAW, kita kenal. Soalnya Quran itu lengkap, bisa dikatakan hati, bisa dikatakan pepeleng, pengingat, bisa dikatakan jalan, bisa dikatakan obat, bisa dikatakan peringatan, bisa dikatakan itu adalah buku sejarah, sejarah para nabi, sejarah para kaum sebelum nabi. Jadi tergantung orang yang memegang Quran itu mau dijadikan apa, mau dijadikan sebagai apa, umpan untuk mengumpulkan ganjaran juga bisa dibaca terus, itu ada ganjarannya juga. Kalau dibuat untuk penenang hati bisa. Jadi pakai latihan, gimana cara kita itu menanggulangi supaya kita itu betah dengan keadaan apa adanya dan bersabar, tidak mengeluh, tidak. Jadi mengenal ayat Quran. Di situ kan ada Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau ada yang susah, kita ingat dengan berzikir kepada Allah, insya Allah hati bisa tenang. Jadi lewatnya begini, lewatnya perkenalan dulu. Kalau tidak kenal nggak mungkin bisa. Jadi kenalnya biku, kenal. Ya mengenal dulu kata tasbih apa-apa, atau kita membiasakan duduk bersila menghadap kiblat. Ya membaca istighfar kah, salawat kah, atau zikir lainnya kah, seorang pasti bisa zikir atau salawatan atau apa membaca lafaz la ilaha illallah, membaca subhanallah, bisa. Tergantung pada keinginan masing-masing apa yang cocok. Soalnya kalau Anda menganggap zikir itu bermanfaat, otomatis akan ada hasilnya. Kalau menganggap zikir itu tidak ada manfaatnya, yang nggak ada perubahan, hati tetap jenuh, hati tetap susah. Fadzakir inna fa'ata dzikra. Fadzakir inna fa'ata dzikra. Jadi pikirlah apabila kamu menganggap bahwa zikir itu bisa membawa manfaatmu. Jadi pertama latihan itu, ya paksa-paksa dikit lah, paksa-paksa dikit. Nanti kalau kita aduh jenuh ini pakai zikir, pakai tasbih, ya paksa-paksa dikit. Ntar kelamaan sudah terbiasa, tahu hasilnya. Kayak orang nandur lah, kayak orang nanam, paksa nandur, paksa nanam. Masalah hasilnya itu terserah, pasrah pada Allah, tawakal. Pamaya tawakal, siapa yang bertawakal, Allah hasbuh, maka Allah akan mencukupi, mencari mencukupi kebutuhan. Cuma kita itu kalau yakin, jadi dipaksa harus yakin dulu, mengenal ayat-ayat Quran dulu, baru jadi dikenal gitu luar. Jadi cara menanggulangi kalau keadaan seperti itu, keadaan tidak apa-apa, keadaan sakit, itu kita membaca sejarah Nabi lewat Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa dibaca menurut keperluan. Kalau kita baca sebagai sejarah ya bisa, itu sejarahnya Kanjeng Nabi, sejarahnya para nabi-nabi dahulu. Jadi kalau kita dikasih sakit, mungkin bisa kita menengok sejarah Nabi Ayub gimana 15 tahun sakit. Kalau kita nggak apa-apanya, coba kita jauh-jauh kita baca sejarahnya Kanjeng Nabi, keadaannya gimana, rumahnya gimana, kehidupannya gimana, mewah gaknya gimana.
karena kita itu panutannya kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu hidupnya kepengennya diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kita harus mengikuti aturannya, mengikuti kebiasaannya. Pengennya selamat dunia akhirat, tapi pengennya perjalanan hidupnya nggak mengikuti, maksudnya nggak mengikuti alurnya, seolah-olah itu ya mungkin seperti koron, pengen seperti koron atau pengen seperti Fir'aun, ya nggak tahu. Nah itu alurnya begitu, perjalanannya itu mengikuti alurnya koron atau Fir'aun, tapi inginnya diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Nah itu kan nggak nyambung. Nah mohon maaf, mungkin ada channel berikutnya. Komen, like, share Anda semua kami nanti untuk lebih meningkat lagi. Saya Kang Din, al-insanu mahalul khotok wanisian. Jadi komentar Anda itu membangun saya, memperbaiki diri supaya saya juga manusia biasa. Al-insanu mahalul khotok wanisian. Salam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.